Marak aksi kriminal di kawasan Talang Jambe, Palembang. Warga resah dan berharap polisi bertindak cepat. Dua ponsel milik pasien yang sedang rawat inap di salah satu rumah sakit di Palembang hilang dicuri. Sriwijaya FC sudah rekrut 24 pemain, namun masih membutuhkan pemain di sektor penyerang. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Di informasi pertama, saudara diduga mengantuk saat berkendara. Sebuah truk tanpa muatan menabrak pembatas flyover Simpang Bandara tepat di depan Polsek Sukarami, Palembang. Sebuah truk tanpa muatan menabrak pembatas flyover Simpang Bandara di Jalan Raya Palembang Jambi Selasa 5 Agustus 2025 pagi. Truk berwarna kuning itu mengalami kerusakan di bagian depan. As roda patah, sementara oli kendaraan mengalir ke badan jalan. Besi pembatas flyover tampak bengkok dan pecahan beton berserakan di lokasi. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 8 tepat di depan Polsek Sukarami. Truk datang dari arah kilometer 10 menuju Sukawinatan dalam perjalanan pulang dari Sekayu ke Palembang. Setelah menabrak pembatas, kendaraan sempat oleng sebelum akhirnya terguling ke sisi kiri jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sang sopir langsung diamankan pihak kepolisian. Ini kosong atau muatan nggak? Kosong. Dari Kayu. Nak kemana kak rencana kak? Muat lagi atau balik? Full. Kecelakaan kini ditangani Satlantas Polrestabes Palembang. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat tersendat lantaran badan truk menutupi sebagian jalan. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ditinggal ke toilet, dua handphone milik pasien rawat inap di salah satu rumah sakit di Palembang hilang dicuri. Seorang pasien yang tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di seberang Ulu Palembang mengalami kejadian tidak menyenangkan. Dua handphone miliknya hilang saat ia sedang beristirahat di kamar rawat inap. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, ketika adik pasien yang menunggunya pergi ke toilet. Saat kembali, dua ponsel yang sebelumnya diletakkan di atas meja sudah tidak ada. Rekaman CCTV rumah sakit memperlihatkan seorang pria tak dikenal masuk ke dalam kamar, namun pihak keluarga tidak mengenali sosok tersebut. Kejadiannya sekitar jam 12:30 malam. Ada yang masuk ke ruangan. Adek ini lagi ke kamar mandi. Pas keluar dari kamar mandi, nengok pintu tuh renggang, terbuka. Sadarnya sekitar jam 1-an itu HP tak katik lagi. Yang hilang HP itu duit kok, HP-nya hilang. HP apa weh? HP Realme 8i sama Intel A70. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polrestabes Palembang dan saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Merasa nama baiknya tercemar akibat dituduh mencuri kucing dan diviralkan di media sosial, seorang pria di Palembang melaporkan pemilik akun Facebook ke polisi. Anur Wismoyo, warga Kancil Putih Ilir Bar 1 Palembang, melaporkan sebuah akun media sosial ke Polrestabes Palembang. Laporan tersebut dibuat karena akun tersebut menuduh dirinya mencuri kucing dan menyebarkan wajahnya di media sosial Facebook. Anur melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan membawa bukti tangkapan layar unggahan yang memuat wajahnya. Ia membantah tuduhan pencurian tersebut. Sebelumnya Anur sempat mencoba melacak pemilik akun dengan berpura-pura ingin membeli kucing. Namun komunikasinya terputus setelah nomornya diblokir. Awal mula tadi kan jam 4 subuh aku bangun tuh. Lihat postingan di Facebook, di grup kan, berkucing. Ada postingan orang foto saya sama profil saya Pak. Dituduh maling kucing keliling Pak. Suka cek maling kucing, suka keliling cek maling kucing.
dijual ke Cinde. Kita kenal sama yang posting ini. Sama sekali tidak kenal, Pak. Akibat kita di Pirang itu apa dampaknya kita? Ya malu, Pak. Grup itu 20.000 lebih orang. Akibat kejadian itu ia merasa dirugikan secara moral karena nama baiknya tercemar. Ia pun berharap laporannya segera ditindaklanjuti pihak kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sebuah motor milik seorang perempuan di Palembang, Sumatera Selatan hilang saat diparkir di halaman salah satu tempat karaoke. Pencurian terjadi ketika korban sedang bernyanyi bersama teman-temannya. Sepeda motor dicuri. Renanda Amanda Putri melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang. Warga Jalan Sila Beranti Jakabaring ini kehilangan motor miliknya saat diparkir di halaman salah satu tempat karaoke di Jalan Raja Wali Ilir Timur 2. Saat itu korban datang bersama temannya dan memarkirkan motor dalam keadaan terkunci stang. Namun usai bernyanyi di dalam, ia terkejut mendapati motornya sudah tidak ada di tempat. Diduga pelaku melakukan aksinya saat korban tengah berkaraoke. Ciri-ciri terduga pelaku disebut rekam kamera pengawas di lokasi kejadian. Kemarin lagi reunian, lagi kamu staf gawe karaokean, terus makin motor, pas lona balik tiba-tiba motor dipakai lagi. Itu parkir motor di mana? Di belakang papi karaoke. Katanya KTA tempat. KTA. Udah, mereka juga udah lepas tangan sih. Ada yang nyingok tak? Bawa di motor kita balik deh. Kata yang nyingok Korban pun berharap pelaku segera ditangkap dan diproses pihak berwajib. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian motor dan begal meresahkan warga Talang Jambe, Palembang. Dalam sebulan terakhir, 5 kejadian kriminal tercatat terjadi di kawasan tersebut. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Palembang, Reski Oktor Amalia dan Muklas Diferensial. Saudara, kamera CCTV atau kamera pemantau yang terpasang di fasilitas umum tidak mengurungkan niat para pelaku pencurian untuk beraksi. Di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di kawasan Talang Jambe, Kecamatan Sukarapi, Palembang menjadi salah satu contoh maraknya aksi pencurian sepeda motor maupun aksi begal. Dari hasil penelusuran kami, saudara, dari keterangan warga sekitar, kejadian ini tidak hanya terjadi 1 kali atau 2 kali, justru 5 kali dalam waktu 1 bulan, meliputi pencurian sepeda motor maupun begal. Kondisi ini tentunya memunculkan kekhawatiran warga yang berada di sini. Untuk itu kami akan mengulas kembali bagaimana peristiwa kerapnya aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di sini dan bagaimana kekhawatiran warga yang tinggal di sini ataupun yang berada di sini. Aksi kejahatan kian marak terjadi di kawasan Talang Jambe, Sukarame, Palembang. Dalam sebulan terakhir, 5 tindak kriminal mulai dari pencurian motor hingga begal tercatat menimpa warga setempat. Peristiwa pertama terjadi pada 29 Juni 2025. Sebuah motor milik jemaah Masjid Rahib saat ditinggal sholat. Meski kejadian tersebut terekam kamera pengawas dan sempat viral di media sosial. Namun pelaku tampaknya tak jerah. 2 pekan kemudian pada 13 Juli 2025, kejadian serupa kembali terjadi di tempat yang sama. Lagi-lagi motor jemaah hilang saat pemiliknya tengah beribadah. Aksi begal juga menghantui warga pada 18 Juli 2025. Seorang ibu rumah tangga menjadi korban di siang hari. Motor miliknya dibawa kabur pelaku. Selanjutnya seorang wanita kembali jadi sasaran saat menjaga warung sembako miliknya. Ia ditodong dan terpaksa menyerahkan kalung emas senilai 20 juta rupiah karena takut dengan senjata api pelaku. Belakangan diketahui senjata tersebut hanya mainan. Kasus kelima terjadi pada 31 Juli 2025. Sepeda motor pengunjung minimarket hilang saat diparkir dengan kunci masih tergantung. Rangkaian peristiwa ini memicu keresahan warga yang mulai waspada dan mengeluhkan minimnya patroli serta pengawasan. Sekitar jam 12 siang itu saya selesai ngajar. Mau keadaan pulang, saya mampir sebentar ke Jambi Sansen. Nah, sekitar jam 12.30 saya belanja, lalu memarkirkan motor itu pas keluar udah nggak ada. Ya mungkin dari keamanan ini Mbak, dari sekitar kelurahan dari sekitar, terus dari kepolisian juga atau dari pihak-pihak yang berwajib lah untuk lebih meningkatkan keamanan yang ada di sekitar Talang Jambi ini. Sebagian korban telah melapor ke polisi, namun hingga kini masih menanti hasil penyelidikan, berharap para pelaku segera ditangkap dan diproses hukum.
Saudara, maraknya aksi pencurian sepeda motor dan juga begal yang terjadi di kawasan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang ini membuat warga meminta ataupun berharap kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan keamanan di kawasan ini. Dan juga warga diimbau atau diminta untuk mawas diri dan juga waspada, khususnya memarkirkan sepeda motornya di fasilitas umum, ada baiknya diberi kunci pengaman tambahan. Dan juga warga yang akan berpergian diimbau tidak memakai perhiasan yang mencolok saat berkendara untuk meminimalisir kejahatan serupa. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, Saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Inilah detik-detik saat anggota Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama anggota Polsek Muara Bulian Jambi meringkus pelaku penembakan terhadap anggota TNI di Provinsi Jambi beberapa waktu lalu. Pelaku bernama Eksmarludin ditangkap tanpa perlawanan saat bersembunyi di rumah saudaranya di Kota Bengkulu. Isak tangis orang tua pelaku tak terbendung saat penangkapan. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa peluru senapan angin yang digunakan menembak korban, serta sepeda motor yang digunakan untuk kabur. Berdasarkan dengan hasil koordinasi yang terjadi berdasarkan LP dari Jambi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan kita melakukan penangkapan di wilayah hukum Polresta. Waktu ditangkap lagi di mana dia? Kita melakukan penangkapan di Jalan Raden Fata, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebak. Itu di rumah ya? Ya, di rumah. Kasus ini berawal dari cekcok antara pelaku dan korban yang merupakan seorang anggota TNI saat berada di kebun sawit di Desa Singkawang, Kecamatan Muara Bulian, dan berujung penembakan menggunakan senapan angin 7 Juli lalu. Setelah penangkapan, pelaku langsung dibawa ke Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Rohidin dengan pidana penjara 8 tahun, denda 700 juta rupiah, serta uang pengganti 39 miliar rupiah, subsidiar 3 tahun penjara. Selain itu, Rohidin juga dituntut untuk dicabut hak politiknya selama 2 tahun. JPU menilai Rohidin bersalah karena melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi untuk keperluan pilkada. Tuntutan terhadap Rohidin lebih tinggi dari 2 terdakwa lain. Mantan Sekretaris Daerah Isnan Fajri dituntut 6 tahun penjara, sedangkan mantan ajudan Rohidin Efriansyah dituntut 5 tahun penjara. Masuk itu ada aja, ya kan? Akhirnya dia yang menggerakkan semuanya gitu. Makanya uang terkumpul dan harus melakukan pemerasan dan jabatan yang eselon 2, eselon 3 dan eselon 4. Oh, termasuk asetnya juga kita sita, Bang? Aslinya disita, yang termasuk uang yang 6 itu dirampas negara sebagai pengurang uang pengganti. Pengganti kan besar, 79 miliar. Kalau tidak mencukupi, maka itu jadi pengurang uang pengganti. Aset-asetnya walaupun di luar tempus, nanti kita perhitungkan sebagai pengurang uang pengganti. Atas tuntutan jaksa, Rohidin merasa keberatan dan akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang memberatkan dirinya. Ya, kita sudah mendengarkan tadi, nanti kita akan melakukan pledoi pembelaan terhadap tuntutan yang disampaikan. Ke prinsip kita jalan. Pak, kita merasa keberatan dapat tuntutan dewan. Sebelumnya dalam fakta persidangan terungkap, Rohidin melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon 2 agar mau membantu memenangkan pilkada. Uang hasil pemerasan tersebut dikumpulkan dan akan dibagikan ke daftar pemilih tetap pada pilkada tahun 2024. Namun belum sempat dibagikan, Rohidin terlebih dahulu terjaring OTT bersama Sekretaris Daerah dan ajudannya oleh KPK.
Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Satu persatu kendaraan dinas milik sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu diperiksa oleh petugas gabungan dari Bapenda, Satpol PP, dan Ditlantas Polda Bengkulu. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat aset daerah yang masih layak digunakan hingga ketaatan membayar pajak. Hasilnya, ditemukan sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 menunggak pajak. Kendaraan tersebut langsung ditahan dan dipasang stiker tunggak pajak oleh petugas Satpol PP. Kebanyakan kendaraan dinas menunggak pajak karena pemakai lupa membayar pajak dan belum adanya dana dari OPD. Selain menindak kendaraan menunggak pajak, petugas juga melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan. Jika ditemukan kendaraan yang tak layak pakai, akan dikembalikan ke daerah dan dilakukan lelang untuk pemasukan daerah. Roda 4 itu baru terdata 2 unit yang tidak patuh pajak kendaraan, langsung dilakukan penindakan dan penempelan stiker terhadap kendaraan tersebut, dan ada beberapa kendaraan roda 2 yang juga sama yang tidak patuh, itu tetap lakukan penahanan, dan kami masih tetap memberikan kebijakan kalau ingin mengurus pajak, kami sudah menyediakan samsat, mobil samsat keliling. Dari data BKAD, ada 3.809 kendaraan dinas milik pemerintah Provinsi Bengkulu. Pengecekan dilakukan untuk melihat kelayakan kendaraan dinas. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Tim penyidik unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polresta Jambi menetapkan 3 orang tersangka kasus pengadaan bahan kimia untuk operasional air bersih tahun 2021 hingga 2023 di PDAM Tirtamayang, Kota Jambi. Kini berkas perkara telah memasuki tahap 1 di Kejaksaan. Ketiga orang tersangka ini berinisial MK, HF, dan RW. Mereka diduga terlibat dalam kasus dugaan pengadaan bahan kimia jenis yang digunakan untuk operasional air bersih tahun 2021 hingga 2023. Kini berkas perkara kasus tersebut telah memasuki tahap 1 di Kejaksaan untuk proses lebih lanjut. Namun polisi belum menjelaskan secara rinci apa peran dan jabatan masing-masing tersangka. Baik, benar saat ini penyidik unit Tipikor Polresta Jambi itu telah menetapkan 3 orang tersangka yang berinisial MK, HF, dan RW terkait pengadaan bahan kimia Sukolit LA24AZ yang dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Tirtamayang Kota Jambi sejak tahun 2021 hingga 2023, dan saat ini perkara tersebut sudah masuk ke tahap 1. Kasus ini mencuat ke publik setelah adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada tahun 2024 lalu di PDAM Tirtamayang, Kota Jambi. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Warga Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi menangkap pencuri spesialis rumah kosong. Pelaku kedapatan mencuri tabung 3 kg dan handphone. Pelaku yang ditangkap langsung diserahkan ke Polsek Sekernan. Pelaku Amrin, warga Desa Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, melakukan pencurian saat rumah sedang kosong. Beruntung pelaku tidak diamuk warga. Warga sejak awal telah curiga terhadap pelaku dan memergokinya saat masuk sebuah rumah kosong. Beruntung petugas dari Polsek Sekernan Muaro Jambi cepat datang ke lokasi kejadian, sehingga pelaku pencurian spesialis rumah kosong tersebut selamat dari amukan warga setempat. Kasus pencurian di Desa Sekernan, jadi saya langsung memerintahkan untuk anggota menjemput dan mengamankan daripada tersangka tersebut, kemudian dibawa untuk kita proses lebih lanjut di Polsek Sekernan. Ya, kronologis penangkap ini seperti apa? Ya, pertama dia mencuri tabung gas LPG ukuran sedang dan juga HP jenis Infinix. Kemudian setelah mencuri itu ada beberapa warga yang memergoki. Setelah memergoki, khususnya yang punya LPG ini, gas LPG ini, langsung menangkap daripada pelaku ini. Kemudian makin ramai orang, dia ditangkap, kemudian diamankan di rumah Pak RT. Nah, setelah itu warga menelpon saya langsung memerintahkan anggota
untuk menjemput pelaku untuk kita proses lebih lanjut. Untuk pelaku sendiri sudah kerap melakukan hal tersebut atau tidak? Ya, dari informasi dari warga sementara memang kelihatannya itu pekerjaan daripada pelaku ini, karena dia pekerjaannya juga serabutan ya, jadi dia untuk jajan, untuk kebutuhan hari-hari, melakukan pencurian seperti itu. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku langsung dibawa ke Polsek Sekernan. Sebelum ditangkap, warga desa Sekernan sudah resah akibat banyaknya tabung 3 kg warga yang hilang. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Rekaman amatir ini sengaja kami samarkan. Dalam video tampak warga menemukan jasad seorang pria mengapung di aliran sungai Dusun Purworejo, Desa Beranti Raya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung pada Kamis kemarin. Selanjutnya polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad pria dengan ciri-ciri mengenakan celana jeans dan berjaket merah ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Salah seorang warga menduga kuat korban adalah salah satu anggota keluarganya bernama Pandra yang bekerja sebagai pegawai koperasi. Ia dilaporkan hilang saat sedang mendatangi rumah salah seorang nasabah di Desa Candi Mas Natar. Saat itu, korban sempat melakukan panggilan video dengan kekasihnya dan memberitahukan bahwa ia sedang pergi keluar bersama nasabahnya untuk mengambil uang. Namun, selang beberapa waktu, korban justru sudah tak bisa dihubungi. Pihak keluarga yang curiga langsung mendatangi rumah nasabah tersebut dan mendapat laporan tetangga yang membenarkan melihat kedatangan korban. Mereka ini diajak sama nasabahnya untuk keluar untuk mengambil uang tagihan. Di dalam perjalanan sekitar 10 menit itu mereka sempat video call dengan pacar. Dari 10 menit kemudian HP ini tidak ada sinyal, tidak bisa dihubungin, pokoknya otomatis mati total. Nah kebetulan juga ini sebagai pacarnya ini langsung konfirmasi ke ponakan yang berada di Natar. Nah, setelah konfirmasi dengan ponakan yang di Natar, mereka bergerak untuk mencari dan berkunjung ke rumah nasabahnya. Setelah sampai di lokasi, memang benar si Pandra ini almarhum ini sempat bertamu, itu menurut informasi dari salah satu warga. Nah, tapi di waktu mereka keluar dari rumah itu salah satu dari warga ini tidak ada yang tahu. Nah, apa mereka ke barat atau ke timur, pokoknya nggak tahu. Yang pastinya dia sempat berkunjung di situ. Pandra diketahui bekerja di Koperasi Lampung Jaya Bersatu. Saat menjalankan tugas penagihan ke rumah nasabahnya, ia menggunakan sepeda motor yang hingga kini juga belum ditemukan. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Polisi sudah menangkap Salam Prayitno, pria berusia 46 tahun pelaku pembunuhan terhadap Pandra Apriliandi, seorang pegawai koperasi. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku guna mengungkap motif dan modusnya dalam melakukan aksi keji tersebut. Sebelumnya, korban Pandra sempat dinyatakan hilang sejak Sabtu malam 25 Juli lalu. Korban sempat menghubungi kekasihnya saat sedang bersama pelaku yang merupakan nasabah di koperasi tempatnya bekerja. Namun beberapa hari tak ada kabar, korban justru meninggal dunia yang jasadnya ditemukan mengapung di aliran sungai di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Terkait pelaku alhamdulillah tadi siang sudah kita amankan. Harapan kami, memang kami bekerja ada tahapan-tahapan sehingga kita untuk bisa menetapkan dia sebagai tersangka, kemudian menangkapnya, itu pasti tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Alhamdulillah tadi siang sudah kita amankan. Dan yang ketiga, rekan-rekan sekalian, kami terus. Dari hasil otopsi jasad korban, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung mengatakan ada sejumlah luka di beberapa bagian tubuh korban akibat pendarahan masif hingga pukulan benda tumpul. Kita masih melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan bahwa luka-luka tersebut, terutama yang di leher itu akibat dari pendarahan masif.
Jadi untuk sementara untuk sebab kematian korban itu akibat perdarahan masif karena trauma tajam yang memotong pembuluh darah besar leher dan batang tenggorok serta kerongkongan. Dari peristiwa ini, sebelumnya pada Kamis kemarin puluhan warga juga mendatangi rumah pelaku di Dusun Purworejo, Desa Berantiraya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung, dan melakukan pengerusakan hingga pembakaran. Aksi massa ini dilakukan lantaran tersulut emosi dengan aksi keji pelaku terhadap korban. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Rumah milik seorang warga pelaku pembunuhan terhadap pegawai koperasi di Desa Berantiraya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dirusak dan dibakar massa. Puluhan anggota polisi dan petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan kobaran api yang sudah meluluh lantakan seisi rumah. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Tony Kasmiri menyebut aksi massa ini dilakukan karena tersulut emosi lantaran pemilik rumah bernama Salam melakukan aksi pembunuhan terhadap seorang pegawai koperasi bernama Pandra Apriliandi, warga Lampung Utara. Saat ini pelaku juga sudah diamankan dan masih dalam pemeriksaan guna mengungkap motif dari aksi keji yang dilakukan. Situasi alhamdulillah sampai saat ini sudah kita lakukan penjagaan 2 SSK dari Dalmas dan 2 SSK dari Brimob berikut gabungan fungsi dari Lampung Selatan dan di backup dari Polda Lampung. Seperti itu. Kami harapkan untuk rekan-rekan kami pasti transparan untuk keluarga korban ataupun jangan terprovokasi. Percayakan pada kami, beri kami kesempatan. Insya Allah semuanya akan selesai seperti itu. Dan sampai saat ini pun sudah kurang lebih 7 saksi kalau tidak salah saya hitung ya, 7 saksi sudah kita lakukan pemeriksaan awal seperti itu. Sebelumnya warga menemukan jasad korban Pandra mengapung di aliran sungai Dusun Purworejo, Desa Berantiraya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung pada Kamis kemarin. Korban sebelumnya sempat dilaporkan hilang saat sedang menagih tunggakan pinjaman ke rumah salah seorang nasabah di Desa Candimas, Natar, Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Terpidana Mohrobi Hakim dieksekusi dan langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A, Pangkal Pinang, setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Ia dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam kasus korupsi dana kredit usaha rakyat di Bank Sumsel Babel yang bekerjasama dengan perusahaan swasta PT HKL. Dalam putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan Mohrobi Hakim melanggar pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia dijatuhi hukuman selama 2 tahun, serta denda sebesar 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian hingga 20,2 miliar rupiah. Putusan kemarin mengabulkan kasasi penuntut umum. Jadi pidana penjaranya 2 tahun, denda 300 juta. Dan apabila tidak dibayar diganti 3 bulan kurungan. Denda nanti kita eksekusi. Kalau dia bayar, kita belum menjalani kurungan. Kalau tidak bayar, dia menjalani kurungan 3 bulan. Ada, insya Allah ada, dan kita usahakan itu terus cepat. Berapa orang? Ya. Berapa orang? Hari ini satu yang ini. Sisanya akan berlanjut lagi ya? Iya, masih kan terpidananya ada 8. Tapi yang baru kita terima putusannya Pak Robi. Mohrobi Hakim merupakan satu dari 8 terdakwa yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Dari 8 kasasi yang diajukan, 5 putusan telah keluar dan baru 1 orang yang dieksekusi. 4 terpidana lainnya akan segera menyusul dieksekusi,
Sementara 3 terdakwa lain masih menunggu putusan Mahkamah Agung. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sembaksal. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sembaksal. Saudara, seorang residivis kasus pencurian motor yang beraksi 4 kali dalam sepekan di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap. Bersama rekannya yang masih buron, tersangka mengincar rumah kos dan merusak stang motor dalam aksinya. 4 kali keluar masuk penjara tak membuat Jul warga Oku Timur, Sumatera Selatan jera. Residivis kasus pencurian sepeda motor ini kembali ditangkap unit 4 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Sumsel usai beraksi di 4 lokasi berbeda di Palembang dalam waktu sepekan. Sasarannya adalah rumah kos. Bersama rekannya yang masih buron, Jul berkeliling malam hari untuk mencari motor incaran terutama jenis Matic. Jika motor dilengkapi kunci tambahan, mereka mengangkatnya lalu mematahkan stang dengan sejumlah alat. Tersangka yang sempat dilumpuhkan dengan tembakan mengakui hasil curian dibagi 2 dan digunakan untuk bermain judi online. Ya, dia ini kayaknya memang spesialisnya mainnya malam, ya, motornya waktu malam hari, ya 363, 365 curanmor, terutama R2. Bang, modus gembong curanmor ini pakai kunci T atau patah stang ya? Dia pakai kunci T dan juga patah stang, kebanyakan seperti itu, karena memang dari kunci-kunci motor yang standarnya sudah pada rusak. Memang dia residivis ya, sudah 4 kali, ini yang ke-5 kali kita amankan. Saat ini polisi masih menyelidiki kemungkinan lokasi pencurian lain serta jaringan penadah kendaraan curian. Jul kembali harus menjalani proses hukum dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-15 masa persidangan ketiga pada Senin 4 Agustus 2025. Dalam sidang tersebut, Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang tahun 2025-2029 resmi disetujui dan ditandatangani. Dua agenda utama dibahas dalam rapat paripurna ke-15 DPRD Kota Palembang yang digelar pada Senin 4 Agustus 2025. Agenda pertama berfokus pada laporan Panitia Khusus 1 terkait Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang tahun 2025-2029. Setelah melalui pembahasan mendalam, sejumlah catatan disampaikan untuk perbaikan ke depan. Meski demikian, Raperda RPJMD akhirnya disetujui dan disahkan dalam rapat tersebut. Paripurna dimulai itu ada rapat pimpinan Pansus. Ketua Pansus itu diketuai oleh Haji Ilyas Asbullah. Sekretaris Dani dari Gerindra, Pak Ilyas itu dari Partai Demokrat. Hasil rapat tadi menyetujui dan setuju untuk diparipurnakan Pansus RPJMD ini. Tahun 2025-2029 rencana pembangunan jangka menengah yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Palembang. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Palembang juga menyampaikan 4 raperda lainnya untuk dibahas, yaitu raperda tentang air limbah domestik, raperda tentang insentif dan kemudahan berinvestasi, raperda tentang perusahaan perseroan daerah, sarana pembangunan Palembang Jaya, dan raperda tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan serta kawasan pemukiman tahun 2025-2045. Ini adalah persetujuan bersama kaitan dengan RPJMD Kota Palembang. Alhamdulillah sudah ditandatangani. Yang kedua adalah penyampaian 4 raperda tadi, dan ini akan dibahas lebih lanjut. Saya kira ada 2 hal itu substansi rapat paripurna pada sore hari ini. Untuk BUMD tadi Pak Wali bisa dijelaskan Pak Wali? Ya, untuk BUMD kan kita ada perubahan karena kita ada beberapa penyesuaian terhadap regulasi sesuai dengan
regulasi diberikan oleh pemerintah pusat. Tinggal penyesuaian dalam bentuk raperda. Kira begitu. Keempat raperda tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna berikutnya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Memasuki pekan keempat tahun ajaran baru, siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang, Sumatera Selatan masih menjalani masa orientasi. Kegiatan ini mencakup pembelajaran dasar, pengenalan minat dan bakat, serta pembentukan karakter. Sejak dimulai pada 14 Juli 2025, siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang masih menjalani masa orientasi. Berlokasi di Sentra Budi Perkasa, Jalan Sosial Palembang, masa orientasi ini dirancang berlangsung selama 3 bulan. Selama periode tersebut, siswa dibekali pelajaran dasar yang menitik beratkan pada pembentukan karakter, pengenalan minat dan bakat, serta pembiasaan hidup mandiri di lingkungan asrama. Disiplin, tanggung jawab, dan ketepatan waktu dalam beribadah juga menjadi fokus utama. Orientasi ini menjadi tahap awal sebelum siswa memasuki fase E, yakni fase pembelajaran untuk kelas 10 dalam kurikulum Merdeka. SRMA tetap mengacu pada kurikulum nasional yang dipadukan dengan kurikulum asrama, pendidikan agama, dan kearifan lokal. Proses belajar berlangsung santai namun serius. Guru menyampaikan materi dengan pendekatan yang mudah dipahami dan menyenangkan. Alhamdulillah kalau siswa itu sudah banyak perubahan Pak ya, tiga pekan ini. Mereka sudah bisa sholat 5 waktu. Jadi saya itu sangat bersyukur 3 minggu saja sudah begini, bagaimana nanti kalau misalnya mereka ini 3 tahun ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Pak Presiden ya insya Allah bisa tercapai seperti itu. Sekolah Rakyat sendiri merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pemerintah Kota Palembang tengah menyiapkan pembangunan sekolah rakyat untuk jenjang SD dan SMP. Saat ini proses inventarisasi aset lahan milik daerah masih berlangsung sebagai langkah awal merealisasikan program tersebut. Pemerintah Kota Palembang mendukung rencana pembangunan sekolah rakyat untuk jenjang SD dan SMP. Untuk merealisasikan program ini, Dinas Sosial dan BPKAD tengah menginventarisasi lahan dan aset yang tersedia. Dalam waktu dekat, rencana ini akan kembali dibahas bersama pemerintah pusat sambil menunggu arahan lanjutan. Ada beberapa titik, tetapi yang masih harus dikonsultasikan dulu. Karena ini apakah aset pemerintah kota nanti harus kita hibahkan dengan pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat langsung bisa membangunnya. Saat ini sekolah rakyat tingkat SMA sederajat telah lebih dulu hadir di Sentra Budi Perkasa Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Meski Agustus baru dimulai, Telaukan sudah ramai diburu warga. Makanan khas yang hanya muncul menjelang Hari Kemerdekaan ini menjadi bagian dari tradisi turun-temurun di Palembang. Di Palembang, Sumatera Selatan, tanda-tanda peringatan Hari Kemerdekaan mulai terasa. Salah satunya ditandai kemunculan pedagang telaukan, telur abang, dan ketan gepit yang meramaikan tepi jalan kota. Sejak awal Agustus, para pedagang ini mulai berjajar di kawasan Jalan Merdeka, terutama di sekitar kantor Wali Kota Palembang. Mereka akan bertahan hingga 17 Agustus, menemani semarak kemerdekaan dengan jajanan khas yang hanya muncul setahun sekali. 1 Agustus itu buka dari jam 4 sore sampai dengan jam 10 malam. Biasanya rame itu di hari weekend kayak Sabtu Minggu. Kita bawa berapa telur ini, Kak? Biasanya kami bawa 100. 100. Itu setiap hari 100? Setiap hari. Kami muat terus. Pembuat ini ya? Buat dewek berarti ya? Telaukan menjadi primadona. Rasa gurihnya yang khas, mirip srikaya, membuat jajanan ini diburu banyak orang. Tak sedikit warga yang sengaja datang hanya untuk mencicipinya, seolah merasakan nostalgia rasa dan suasana masa kecil. Setiap 17-an beli, tapi kalau yang di sini waktu tinggal di sini. Cuman sebelum 17-an ini sempat cari, tidak dapat. Sampai cari di online harus masih oke. Dia nih kayak makan kue sih, cuman susah juga.
dibilang kue dia di dalam telur ya. Karena dia kalau yang biasa makan dia cak serikayo. Memang kami setiap tahun ini kan makanan khas Palembang. Ini setiap 17 Agustus ada telur ukan, telur pindang sama lemper sepit ini. Telur ukan pasangannya makannya sama lemper sepit. Rasanya lemak, gemuk, gurih. Setiap tahun kami beli di sini. Dibanderol Rp5.000 hingga Rp6.000 per butir, telur ukan biasa dinikmati bersama ketan. Lebih dari sekedar makanan musiman, kehadirannya telah menjadi bagian dari tradisi yang diharapkan terus terjaga di setiap peringatan kemerdekaan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang bergulirnya Championship 2025-2026, manajemen Sriwijaya FC mulai memperkuat skuad dengan merekrut sejumlah pemain baru. Proses perekrutan masih berlanjut karena tim dinilai masih membutuhkan tambahan amunisi di beberapa posisi. Manajemen Sriwijaya FC menyatakan proses perekrutan pemain untuk menghadapi Championship 2025-2026 telah mencapai 85%. Sejauh ini 24 pemain resmi direkrut, terdiri dari 1 pemain asing serta kombinasi pemain muda dan senior. Meski mayoritas skuad telah terbentuk, tim masih membutuhkan tambahan pemain khususnya di lini depan. Posisi ini kemungkinan besar akan diisi oleh pemain asing, namun keputusan sepenuhnya diserahkan ke pelatih kepala Ahmad Zulkifli. Ada. Kita masih butuh kita lihat dari hasil beberapa uji coba, kita masih butuh bomber penyerang yang haus gol lah, pencetak gol yang memiliki memang penyelesaian yang baik di depan gawang. Saat ini kita belum mendapatkan gitu ya. Karena sekarang masih berjalan seperti biasa. Jadi sekarang Gus Azul juga sekarang lagi mengejar beberapa pemain depan saat ini. Selain 24 pemain yang sudah dikontrak, terdapat 9 pemain lainnya yang saat ini masih menjalani masa trial bersama skuad Laskar Wongkito. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah menyaksikan Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Saudara, kamera CCTV atau kamera pemantau yang terpasang di fasilitas umum tidak mengurungkan niat para pelaku pencurian untuk beraksi. Di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di kawasan Talang Jambe, Kecamatan Sukarapi, Palembang, menjadi salah satu contoh maraknya aksi pencurian sepeda motor maupun aksi begal. Dari hasil penelusuran kami saudara, dari keterangan warga sekitar, kejadian ini tidak hanya terjadi 1 kali atau 2 kali, justru 5 kali dalam waktu 1 bulan, meliputi pencurian sepeda motor maupun begal. Kondisi ini tentunya memunculkan kekhawatiran warga yang berada di sini. Untuk itu kami akan mengulas kembali bagaimana peristiwa kerapnya aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di sini dan bagaimana kekhawatiran warga yang tinggal di sini ataupun yang berada di sini. Aksi kejahatan kian marak terjadi di kawasan Talang Jambe, Sukarame, Palembang. Dalam sebulan terakhir, 5 tindak kriminal mulai dari pencurian motor hingga begal tercatat menimpa warga setempat. Peristiwa pertama terjadi pada 29 Juni 2025. Sebuah motor milik jemaah masjid raib saat ditinggal sholat. Meski kejadian tersebut terekam kamera pengawas dan sempat viral di media sosial. Namun pelaku tampaknya tak jerah. 2 pekan kemudian pada 13 Juli 2025, kejadian serupa kembali terjadi di tempat yang sama. Lagi-lagi motor jemaah hilang saat pemiliknya tengah beribadah. Aksi begal juga menghantui warga pada 18 Juli 2025. Seorang ibu rumah tangga menjadi korban di siang hari. Motor miliknya dibawa kabur pelaku.
Selanjutnya seorang wanita kembali jadi sasaran saat menjaga warung sembako miliknya. Ia ditodong dan terpaksa menyerahkan kalung emas senilai 20 juta rupiah karena takut dengan senjata api pelaku. Belakangan diketahui senjata tersebut hanya mainan. Kasus kelima terjadi pada 31 Juli 2025. Sepeda motor pengunjung minimarket hilang saat diparkir dengan kunci masih tergantung. Rangkaian peristiwa ini memicu keresahan warga yang mulai waspada dan mengeluhkan minimnya patroli serta pengawasan. Sekitar jam 12 siang itu saya selesai ngajar. Mau keadaan pulang, saya mampir sebentar ke Jambi Sansen. Nah, sekitar jam 12.30 saya belanja, lalu memarkirkan motor itu, pas keluar udah nggak ada. Ya mungkin dari keamanan ini Mbak, dari sekitar kelurahan, dari sekitar, terus dari kepolisian juga atau dari pihak-pihak yang berwajib lah untuk lebih meningkatkan keamanan yang ada di sekitar Talang Jambi ini. Sebagian korban telah melapor ke polisi, namun hingga kini masih menanti hasil penyelidikan, berharap para pelaku segera ditangkap dan diproses hukum. Saudara, maraknya aksi pencurian sepeda motor dan juga begal yang terjadi di kawasan Talang Jambi, Kecamatan Sukarami, Palembang ini membuat warga meminta ataupun berharap kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan keamanan di kawasan ini. Dan juga warga diimbau atau diminta untuk mawas diri dan juga waspada, khususnya memarkirkan sepeda motornya di fasilitas umum, ada baiknya diberi kunci pengaman tambahan. Dan juga warga yang akan berpergian diimbau tidak memakai perhiasan yang mencolok saat berkendara untuk meminimalisir kejahatan serupa. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pasien yang tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di seberang Ulu Palembang mengalami kejadian tidak menyenangkan. 2 handphone miliknya hilang saat ia sedang beristirahat di kamar rawat inap. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, ketika adik pasien yang menunggunya pergi ke toilet. Saat kembali, 2 ponsel yang sebelumnya diletakkan di atas meja sudah tidak ada. Rekaman CCTV rumah sakit memperlihatkan seorang pria tak dikenal masuk ke dalam kamar, namun pihak keluarga tidak mengenali sosok tersebut. Kejadiannya sekitar jam 12:30 malam. Ada yang masuk ke ruangan. Adek ini lagi ke kamar mandi. Pas keluar dari kamar mandi, nengok pintu tuh renggang, terbuka. Sadarnya sekitar jam 1-an itu HP tak kakek lagi. Yang hilang HP itu duit kok, HP-nya hilang. HP apa weh? HP Realme 8i sama Intel A70. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polrestabes Palembang dan saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Manajemen Sriwijaya FC menyatakan proses perekrutan pemain untuk menghadapi Championship 2025-2026 telah mencapai 85%. Sejauh ini 24 pemain resmi direkrut, terdiri dari 1 pemain asing serta kombinasi pemain muda dan senior. Meski mayoritas skuad telah terbentuk, tim masih membutuhkan tambahan pemain khususnya di lini depan. Posisi ini kemungkinan besar akan diisi oleh pemain asing, namun keputusan sepenuhnya diserahkan ke pelatih kepala Ahmad Zulkifli. Ada. Kita masih butuh kita lihat dari hasil beberapa uji coba, kita masih butuh bomber penyerang yang haus gol lah, pencetak gol yang memiliki memang penyelesaian yang baik di depan gawang. Saat ini kita belum mendapatkan karena sekarang masih berjalan seperti biasa. Jadi sekarang Gus Azul juga lagi mengejar beberapa pemain depan saat ini. Selain 24 pemain yang sudah dikontrak, terdapat 9 pemain lainnya yang saat ini masih menjalani masa trial bersama skuad Laskar Wongkito. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya.
Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.